Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu komersialisasi sepak bola Indonesia yang berjudul Transformasi Timnas Indonesia dari Semangat Nasionalisme ke Komoditas Industri Olahraga. Nah, perkenalkan, nama saya Lutfi Ardiansyah dengan nomor NBM 24230343, kelas 4C, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Nah, di presentasi kali ini kita akan membahas 6. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tinjauan teori, 3 deskripsi fenomena, 4 analisis sosiologi, yang kelima dampak dan rekomendasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Di Indonesia kita menyaksikan sendiri bagaimana timnas mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam beberapa tahun ini. Sejak Sintayong mulai melatih pada Desember 2019 dan diterapkan kebijakan naturalisasi pemain keturunan, popularitas timnas melonjak drastis. Dampaknya langsung terasa, seperti kontrak dengan brand internasional, masuknya sponsor besar, hingga ribuan konten digital yang ditonton jutaan orang. Namun di balik gemerlap ini muncul pertanyaan paling penting secara sosiologis. Apakah nilai-nilai orisinal sepak bola sebagai olahraga rakyat mulai terpinggirkan oleh kepentingan? Dari fenomena itu saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana proses komersialisasi timnas terjadi? Yang kedua, apa dampak sosial budayanya terhadap identitas nasionalisme dan nilai olahraga? Yang ketiga, bagaimana teori sosiologi dapat membantu menganalisis dan menemukan solusi? Adapun tujuan proyek ini adalah yang pertama mendeskripsikan fenomena, yang kedua mengidentifikasi dampaknya, yang ketiga mengaplikasikan teori, dan yang terakhir memberikan rekomendasi konstruktif. Untuk menganalisis fenomena ini saya menggunakan 5 teori sosiologi olahraga. Yang pertama, teori komersialisasi olahraga dari Cashmore yang menjelaskan bagaimana olahraga menjadi komoditas dengan ciri komodifikasi atlet, dominasi kapital, dan supporter yang berubah jadi konsumen. Kedua, fungsionalisme struktural dari Parsons dan Coakley yang memandang olahraga sebagai perangkat sosial pembentuk identitas nasional. Yang ketiga, teori konflik dari Mark and Sykes yang melihat olahraga sebagai arena pertarungan kepentingan antara pemilik modal. Keempat, interaksionalisme simbolik dari Bloomer and Giulianotti yang mengkaji bagaimana makna simbol-simbol seperti jersey dan yel-yel berubah akibat komersialisasi. Yang terakhir, teori stratifikasi sosial Bourdieu yang menjelaskan bagaimana kapital ekonomi menentukan akses terhadap olahraga. Komersialisasi timnas Indonesia bisa kita lihat dari 3 indikator utama. Yang pertama yaitu brand Kelme sebagai produksi jersey timnas yang berasal dari brand internasional. Yang kedua adalah sponsor yang diperebutkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Yang ketiga, para pemain yang menjadi brand ambassador berbagai perusahaan dengan nilai endorsement yang sangat tinggi. Ini semua adalah bukti nyata bahwa timnas telah bertransformasi menjadi entitas komersial. Nah, sekarang mari kita hubungkan fenomena ini dengan teori. Dari perspektif komersialisasi Cashmore, timnas Indonesia memenuhi 3 ciri. Yang pertama, atlet dikomersialisasikan sebagai merek. Yang kedua, sponsor besar mendominasi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, supporter bertransformasi menjadi konsumen. Dari perspektif fungsionalisme, timnas masih menjalankan fungsi integratif sebagai pemersatu bangsa. Namun, ketika tiket mahal dan streaming berbayar, muncul disfungsi supporter loyal justru tereksklusi. Dari perspektif konflik, ada pertentangannya tak antara kepentingan PSSI dan sponsor di satu sisi, dengan supporter dan masyarakat di sisi lain. Konflik ini tampak dalam polemik harga tiket, jadwal pertandingan, hingga naturalisasi terakhir. Dari perspektif interaksionisme simbolik, jersey merah putih yang dulunya simbol perjuangan, kini berubah menjadi produk fashion premium.
makna sosialnya bergeser secara signifikan. Komersialisasi ini membawa dampak yang bersifat ganda. Dampak positifnya, anggaran pembinaan meningkat, fasilitas lebih baik, popularitas sepak bola naik, dan kesejahteraan atlet meningkat. Namun dampak negatifnya juga nyata. Harga tiket yang tidak terjangkau menciptakan eksklusivitas, nilai nasionalisme mulai tergeser logika pasar. Atlet mengalami tekanan psikologis berlebih karena beban dari sponsor dan maraknya merchandise palsu. Ini menunjukkan bahwa komersialisasi bukan sesuatu yang sepenuhnya baik atau buruk. Ini mengandung kontradiksi yang perlu dikelola. Berdasarkan analisis, saya merekomendasikan 3 hal. Untuk PSSI, terapkan kebijakan tiket berkeadilan dengan subsidi bagi kalangan tidak mampu, serta transparansi pengelolaan dana sponsor. Untuk pemerintah, buat regulasi komersialisasi olahraga yang berpihak masyarakat dan pastikan ada kuota siaran publik untuk pertandingan timnas secara gratis. Untuk supporter, perkuat organisasi agar punya posisi tawar dan kembangkan gerakan konsumsi kritis. Jangan ukur kesetiaan dari kemampuan membeli produk. Sebagai penutup, ada 4 kesimpulan utama. Yang pertama, komersialisasi timnas Indonesia adalah fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Kedua, berbagai teori dan sosiologi memberikan perspektif yang saling melengkapi untuk memahaminya. Ketiga, diperlukan keseimbangan antara aspek komersial dengan nilai orisinal sepak bola sebagai olahraga rakyat yang inklusif. Keempat, regulasi yang adil, transparansi, dan pemberdayaan supporter adalah kunci agar komersialisasi memberikan manfaat merata bagi semua pihak.